Pasar keuangan Indonesia sepanjang tahun lalu berhasil memberikan kinerja yang cukup baik di tengah gonjang-ganjing perekonomian global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan di antara negara emerging markets yang terdampak gejolak global, pasar keuangan Indonesia bahkan berhasil menempati posisi terbaik kedua di Asia Pasifik. Artinya pasar keuangan cukup resilient dan mampu bertahan yang ditunjukkan oleh ekonomi sektor real yang tetap optimistis. Namun Indonesia perlu melakukan pendalaman pasar keuangan ke masyarakat. Nah, kemudian kita juga mengharapkan OJK secara umum tentu saja dengan pasar modal dan SRO-nya itu mengambil langkah-langkah untuk meyakinkan masyarakat kita lebih luas untuk aktif dan ikut serta di pasar modal. Hanya dengan begitu kita bisa memperdalam pasar keuangan kita. Indika Energi INDY bersama 4 anak usahanya menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan 3 bank senilai 75 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,08 triliun rupiah. Keempat anak usaha Indika tersebut adalah Indika Inti Corpindo, Tripatra Engineers and Constructors, Tripatra Engineering dan Tripatra PTE Ltd yang berkedudukan di Singapura. Adapun ketiga bank pemberi sindikasi pinjaman adalah Bank Mandiri, BMRI, MUFG Bank Ltd dan ICICI Bank Limited. Perjanjian fasilitas ini ditandatangani 31 Desember 2018 lalu. Ketiga bank juga menjadi pengatur, sedangkan Bank Mandiri bertindak sebagai bank, rekening, dan agen jaminan. Suku bunga yang dibebankan yakni London Interbank Offered Rate, LIBOR plus 1,85% per tahun dan pelunasan terakhir pada 31 Desember 2023 atau tenor selama 5 tahun. Setelah sukses mengantarkan 57 perusahaan untuk IPO tahun 2018, tahun 2019 ini Bursa Efek Indonesia menargetkan angka yang lebih tinggi. Direktur Utama BI Inarno Jayadi menyebutkan target jumlah emiten yang akan melantai di BI minimal sebanyak 57 perusahaan. Untuk awal tahun ini saja tercatat pipeline perusahaan yang akan melantai di BI telah mencapai 20 perusahaan. Termasuk 14 perusahaan yang sudah mendaftarkan dirinya pada kuartal akhir 2018. Inarno mengatakan perhelatan tahun politik tidak menyurutkan langkah emiten untuk IPO. BI pun menargetkan pertumbuhan jumlah investor individu bisa mencapai 30% year on year. Kita targetkan harus lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita tahun ini sudah mencapai 57 ya companies. Kita harapkan kita tahun ini bisa lebih dari itu. Dari 57? Iya. Kita belum bisa bilang ya, tapi kita targetkan lebih dari itu. Indikasinya apa, Pak? Bisa sama dari potensinya masih besar kan? Potensinya luar biasa masih besar gitu loh. Kita ini terus terang aja tahun lalu aja kita yang tertinggi ya selama 92. Dan juga kita tertinggi di ASEAN gitu. Jadi kita pikir bahwasanya tahun depan walaupun ada pilpres, insya Allah kita bisa mencapai lebih dari itu. Strateginya Pak? Ya pastinya sosialisasi, edukasi, dan juga kita akan bekerja sama juga dengan stakeholder kita ya. Baik itu underwriters, ataupun OJK, ataupun Kementerian Keuangan, atau Kementerian Menek BUMN. Kita akan coba untuk this is the time untuk masuk ke publik. 2019 yang sisa dari yang kemarin aja masih ada 14 ya, sisa yang dari 2018. Tapi saya belum tahu lagi nih pipeline ada berapa. Kalau nggak salah mungkin lebih dari 40 ya untuk yang tahun ini ya.